Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil Waalaikumsalam. alamin. Wassalatu wassalamu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Royhan dari staf muda BPM UKK Events. Sebelum kita masuki acara, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua bisa berkumpul kembali pada pembahasan materi ke-6 mentoring. Tak lupa salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah SAW yang kelak syafaatnya kita tunggu-tunggu di yaumul akhir nanti. Amin. Berikutnya saya akan bacakan susunan acara pada malam hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, kedua tilawah, dan ketiga acara inti yaitu sharing-sharing dan pembahasan materi mentoring. Masuki acara yang selanjutnya yaitu tilawatil Quran yang akan dibacakan oleh Mas Zulfi dari staf muda BBM. Pada beliau waktu dan media dipersilakan. Mohon maaf untuk tilawah untuk Mas Hadid Malik dipersilakan. Cek. Apakah suara saya sudah terdengar, Mas? Dengar, Mas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. ربنا ولا تحمل علينا عصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. Terima kasih kepada Mas Hadid atas pembacaan tilawatil Qur'annya. Nah, selanjutnya marilah kita berdoa terlebih dahulu agar acara pada malam hari ini dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan berkahan di dalamnya. Berdoa dimulai. Berdoa tidak dapat disebutkan. Selanjutnya yaitu acara inti, yaitu sharing-sharing dan bahasan materi mentoring bersama Mas Raihan. Pada Mas Raihan, waktu dan media saya persilakan. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas MC kita, Mas Raihan, yang telah memberikan saya kesempatan untuk berbicara pada malam hari ini. Dan juga Mas Hadid Malik yang telah membacakan ayat suci Al-Quran yang sangat merdu ya, insya Allah. Ya, insya Allah itu bisa membawa keberkahan pada acara kita malam hari ini. Alhamdulillah, puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah SWT karena Allah masih memberikan kita kesempatan, hidayah, serta nikmat-nikmat yang tak terhingga banyaknya. Ya, kadang-kala kita itu sering lupa akan nikmat-nikmat Allah ya. Kadang-kala kita sering ingat kesusahan daripada kesenangan. Lebih banyak mengeluhnya daripada bersyukurnya ya. Allah kasih nikmat kita 20, 19, 21 tahun untuk hidup, untuk bernafas, tapi kita ketika dapat musibah sedikit kita langsung mengeluh dan lupa semua akan nikmat Allah SWT. Jadi pada malam hari ini kita kembali lagi untuk terus bersyukur kepada Allah SWT. Salam dan salam kita ucapkan kepada Allah Muhammad SAW dengan kita Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada sebuah doa menarik di awal ini. Mungkin kita bisa sedikit merenungkan makna ini, nanti akan ada hubungannya dengan materi kita. Rasulullah SAW pernah berdoa ketika mendapatkan suatu hal. Allahumma inni abduka
ibnu amatik nasiyati biyadik madin fi hukmaka adlun fi qada'uk as'aluka bi kulli ismin huwa lak samaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi ilmin ghaibi indak an taj'al Qur'an rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi. Ya Allah, sungguhnya aku adalah hambamu, anak dari hambamu, ubun-ubunku, nasibku ada di tanganmu. Telah lalu hukummu atasku, adil ketetapanmu atasku. Aku mohon kepadamu dengan perantara semua nama milikmu yang engkau namakan sendiri. Atau engkau turunkan dalam kitabmu, dan engkau ajarkan seorang dari hambamu, atau engkau rahasiakan ilmu gaib di sisimu. Jadi karena Al-Quran sebagai penawar hatiku, cahaya dalam dadaku, penghapus lukaku, dan pengusir keluh kesahku. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmad. Baik, saya izin screen-nya. Oke, apakah sudah kelihatan screen, teman-teman? Oke, alhamdulillah. Nah, untuk materi yang ke-6 ini, yaitu tentang di bawah naungan Al-Quran. Ini sebuah materi yang sangat luar biasa, karena kita ketika bicara tentang Al-Quran itu, kita bicara tentang sesuatu yang luar biasa, teman. Yang sangat luar biasa, sampai-sampainya bisa mengubah hidup seseorang. Kalau kita mengingat kembali kisahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang mana ketika itu beliau udah pergi ingin mencari Rasulullah SAW sambil membawa pedang, ingin menebas Rasulullah, membunuh Rasulullah gitu. Namun di tengah jalan bertemu dengan seseorang yang mengatakan, "Kenapa engkau jauh-jauh dari Muhammad? Itu aja keluargamu, adikmu itu sudah masuk agamanya Muhammad," gitu. Akhirnya Umar pun pulang. Ketika menjelang masuk rumah, belum mendengar bacaan Al-Quran dan membaca Al-Quran terus masuk, kemudian beliau marah gitu, sampai beliau melihat salah satu ayat Al-Quran, ayat itu beliau bergetar. Sampai akhirnya beliau masuk Islam. Menarik sekali kan? Luar biasa sekali. Sebuah Al-Quran bisa mengubah orang yang sangat jahat, sangat kejam, yang sangat anti lah istilahnya. Kalau sekarang orang istilahnya anti Islam gitu. Jadi sangat musuh Islam. Tapi dengan Al-Quran, orang itu bisa jadi orang paling baik terhadap Islam, orang yang lembut terhadap saudara-saudara sesama Muslim. Bahkan jadi orang yang menyebarkan Islam ke penjuru dunia, ke Romawi, ke Persia. No. Ya, begitulah Al-Quran, luar biasanya. Nah, hidup Tuhan Al-Quran itu merupakan suatu kenikmatan yang hanya bisa dirasakan oleh orang terpilih ya, orang terpilih. Karena nggak semua orang Islam itu pun bisa merasakan nikmatnya Al-Quran gitu. Sama kayak sholat ya. Apakah semua orang Islam bisa mendapatkan nikmatnya sholat? Enggak juga. Kalau bisa semuanya, maka nggak ada orang Islam yang sholat benar gitu ya. Gitu ya Mas Rekan. Jadi ketika nikmat itu dirasakan, maka dia akan kejar sejauh-jauhnya gitu. Ya semaksimal mungkin gitu. Sama, Al-Quran itu ya bisa dirasakan oleh orang-orang yang terpilih, yang benar-benar ingin menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dalam hidupnya. Saat kita bicara Al-Quran, berarti kita bisa kitab membimbing dengan lurus. Jadi saat kita bicara Al-Quran, kitab ini sangat luar biasa. Kenapa lurus? Karena dia lurus. Nah, Al-Quran pun satu-satunya kitab yang itu terjamin. Benar Allah Ta'ala firman surat Al-Baqarah, yang sebentar kita hafal, "Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin." Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan dalamnya dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, ini unik. Kenapa? Karena kalau kita bikin suatu karya, mungkin di kampus, mungkin anak teknik bikin suatu project gitu loh. Pasti kita bilang kan, ikut PKM lah. Jadi ke PKM kita bikin satu alat. Alat kita ini keunggulannya gini, keunggulannya seperti ini. Pasti nanti jurinya bilang, pasti dicari kekurangan gitu. Karena kita bicarakan keunggulan ya. Sedangkan Al-Quran ini enggak. Di awal telah diputuskan itu. Al-Quran tidak ada keraguan gitu. Di blok dulu semuanya. Jadi nggak mungkin masuk pertanyaan-pertanyaan di luar itu gitu. Dibilang dulu ini di apa istilahnya? Dimutlakkan gitu. Ini nggak ada keraguan. Baru fungsinya apa? Fungsinya petunjuk bagi orang bertakwa gitu. Beda sama kita bikin alat, fungsinya dulu gitu. Nah, jadi itu Al-Quran ini sangat luar biasa.
Jadi tidak keraguan. Nah, selain petunjuk yang lurus, juga memberi peringatan atas siksaan yang pedih dan memberi peringatan gembira kepada orang beriman. Hal ini dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Nah, setelah kita mendengar luar biasanya Al-Quran, ada kisah nyata tentang 3 pembesar Quraisy yang terpesona dengan keindahan Al-Quran. Nah, ada Abu Sufyan, Abu Jahal, dan Nas bin Syarik. Nah, beliau ini adalah orang-orang sangat benci Islam ya, juga orang benci Islam. Tapi kenyataannya, Jadi kita angkat terus kita taruh sini, basah pokoknya. oke, maaf ada iklan lewat tadi. Oke, baik, lanjut. Nah, 3 ini orang sangat benci dengan Islam, benci dengan Muhammad SAW, benci dengan Al-Quran. Tapi kenyataannya mereka itu terpesona. Dikisahkan oleh dalam sirah Ibn Hisham bahwa suatu ketika 3 orang ini sedang keluar malam-malam, tengah malam. Rasulullah kan sholat malam nih, sholat malam, sedikit mengarahkan bacaannya gitu. Terus kedengaran 3 orang ini lalu bayangkan aja rumah gitu, kan ada sisi-sisinya, sisi yang berlawanan gitu. Nah 3 ini nggak sengaja dan berkumpul di sana di sisi-sisi yang berlawanan, tapi nggak saling tahu gitu. Tahu nggak maksudnya? Maksudnya kan ada rumah, ada sisi, sisi sini, sisi sini, sisinya. Jadi ngumpul nggak sengaja. Mereka dengar Al-Quran gitu sampai subuh gitu, rela bergadang mereka. Ini luar biasa ini ayatnya, bacaan luar biasa nggak mereka temukan gitu. Nah, ketika menjelang fajar, mereka itu bubar. Ketika bubar mau pulang, ketemu di tengah jalan gitu. Loh, kalian dari mana? Gitu loh. Terus katanya ya mereka nggak mau, mereka gengsi dong. Katanya jangan lakukan lagi sebab ketika dilihat orang dikatakan tidak waras. Mereka malu. Intinya mereka malu ketika ketahuan gitu. Musuhnya malah didengarkan gitu. Mereka berpisah. Singkat cerita, besoknya mereka datang lagi. Karena ya luar biasanya Al-Quran itu. Musuh Islam pun sangat tertarik dengan Al-Quran. Mereka datang lagi hari kedua seperti itu juga, berkumpul, nggak janjian, nggak ketemu di sana, waktu ngumpul ya ketemu. Mereka dengar lagi Al-Quran, baca Rasulullah ketika sholat sampai fajar. Waktu fajar mau terbit, mereka pulang. Ketika pulang, ya nggak sengaja ketemu lagi gitu, ketemu lagi. Nah, itu malam kedua sampai malam berikutnya, malam ketiga ya sama, kejadiannya sama. Nah, kemudian Al-Akhnas menemui Abu Sufyan dan Abu Jahal di rumahnya, ketika sudah pulang ya. Dan bertanya, wahai Abu Hanzalah, katakanlah kepadaku apa pendapatmu tentang apa yang sebenarnya kau simak dari Muhammad. Abu Sufyan menjawab, wahai Abu Sa'labah atau Al-Akhnas, demi Allah, aku mendengar berapa yang aku tahu dan aku mengerti maksudnya. Aku juga mendengar berapa yang tidak aku tahu dan aku tidak pahami maksudnya. Al-Akhnas berkata, demi Allah, aku juga seperti itu. Mereka berkata, kita memiliki nabi yang mendapatkan wahyu dari langit. Jadi di sini mereka itu sadar gitu loh. Yang dibacakan oleh Rasulullah itu bukan sembarangan. Ini wahyu gitu. Mereka sadar. Kapankah kita bisa mencapai hal seperti itu? Kapan kita berislam gitu loh. Nah, terus karena mereka ini pembesar Quraisy, ya gengsi gitu, gengsi sama bawahannya kan besar ya, sama masyarakatnya, jadi gengsi. Ya malu lah gitu. Sama ini mereka perangi masuk Islam gitu ya. Nah, demi Allah, aku tidak akan pernah beriman kepada Nabi tersebut, tidak pula membenarkannya. Al-Akhnas berdiri dan meninggal Abu Jahal. Di sini masing-masing mereka mengakui keindahan Al-Quran, namun hawa nafsu mereka memungkiri kenabian Muhammad SAW. Walaupun nanti sebagian mereka ada yang masuk Islam ya. Di waktu Fatul Makkah gitu, nanti ada yang masuk Islam. Jadi intinya di sini, Al-Quran itu sendiri, itu diakui orang-orang musuh-musuh Islam itu sendiri, luar biasanya di zaman itu ya. Kan ya mereka itu paham bahasa Arab bukan sekarang, nggak paham kan. Malah ya udah nggak paham, ya nggak mau belajar lagi kan gitu. Nah itu tentang kisah 3 orang yang merasakan indahnya Al-Quran. Nah, kita paham tersebut, kita perlu saat kita membahas tentang di bawah naungan Al-Quran, kita ketika ingin hidup di bawah naungan Al-Quran, kita perlu mengerti beberapa hal ya. Yang pertama, apa sih Al-Quran itu? Al-Quran secara bahasa itu dari kata qara'a yaqra'u qira'atan Quran, berarti bacaan. Jadi bacaan Al-Quran secara bahasa bacaan. Hal ini pengertian bacaan ini bisa kita lihat dalam surah Al-Qiyamah 18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah
Wa iza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Sungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkan dadamu dan membuatmu membacanya Quran, membacanya gitu. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan itu Quran. Jadi Al-Quran secara bahasa itu artinya bacaan. Namun secara istilah apa sih? Kan dalam Islam itu ada namanya pengertian bahasa, ada pengertian istilah gitu ya. Kalau sholat kan, sholat itu pakai SD kan sering ya, tahu mungkin. Sholat itu doa gitu, secara bahasanya doa. Terus secara istilahnya beda, jadi jangan disimpulkan, oh berarti cukup doa aja, enggak. Jadi ya ada istilahnya, sama Al-Quran ada dengan istilahnya. Kalau ulama mengatakan pengertian Al-Quran itu adalah kalamullah al-munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-matlu bitawatir wal muta'abbadu bitilawatih. Firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dibaca dengan mutawatir, yang diturunkan dengan mutawatir dan beribadah dengan membacanya. Jadi saat membaca Al-Quran itu kita beribadah gitu. Dibawakan oleh Dr. Yunus. Nah, jadi itu pengertian Al-Qurannya. Itu yang pertama kita ketahui. Yang kedua, mukjizat. Kita perlu paham bahwa Al-Quran adalah mukjizat. Gitu. Kenapa mukjizat? Yang pertama, dari segi susunan bahasanya. Sejak dahulu hingga kini Al-Quran dijadikan rujukan oleh pakar-pakar bahasa gitu. Jadi ini luar biasa Al-Quran. Yang kedua, dari isi kandungannya, Al-Quran juga sudah menunjukkan mukjizat mencakup bidang ilmu alam, matematika, astronomi, bahkan juga prediksi gitu. Kalau sederhananya banyak sih, ilmu-ilmu itu diambil dari Al-Quran ya. Contohnya pesawat gitu. Pesawat itu jadi siapa? Saya lupa. Yang mencetus teori pesawat pertama kali itu seorang ilmuwan Muslim. Saya lupa namanya. Nah dia awalnya itu melihat ketika membaca Al-Quran, terus ada yang namanya burung gitu, terbang. Beliau penasaran sana. Banyak juga hal-hal lain. Yang ilmu-ilmu itu diambil dari Al-Quran. Sampai sekarang selalu ditemukan hal-hal baru dari Al-Quran pelajari gitu. Nggak pernah habis. Makanya para ulama itu mengatakan bahwa Al-Quran itu lautan ilmu. Bahkan Al-Fatihah aja para ulama tuh membuat buku bisa berjilid-jilid bahas Al-Fatihah doang gitu. Al-Fatihah doang. Baru Al-Fatihah satu surat gitu ya. 6 ayat berapa? 6 ayat, 7 ayat ya. Nah, itu. Nah, segi isinya Al-Quran tuh mukjizat banget. Nggak ada yang bisa mendustakan itu. Juga prediksi. Ketika itu ada ayat tentang apa? Tentang apa namanya? Tentang runtuhnya Romawi itu. Tentang di kemenangan Romawi setelah kekalahan ada malah jadi kenyataan gitu. Banyak. Jadi pada prediksi tentang hari kiamat itu kan belum terjadi ya, Al-Quran dijelaskan hari kiamat dan banyak hal. Itu yang kedua. Yang ketiga, satu buktinya mukjizat Al-Quran itu adalah Allah itu dari dulu kala menantang orang-orang yang tidak percaya dengan Islam untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran. Tapi nggak ada yang bisa gitu loh. Dari dulu, dari nabi-nabi palsu sampai sekarang pun ketika ada disuruh nantang loh, bikin Al-Quran walaupun satu ayat, satu surat lah, nggak ada yang bisa gitu. Itu mukjizat Al-Quran. Itu tiga sih salah satu contoh dari mukjizat Al-Quran. Nah ini Allah jelaskan Surah Isra 88. Yang artinya katakanlah sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al-Quran ini, misalnya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan dia. Walaupun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain. Surah Isra ayat 88. Nah, karena dia itu sempurna Al-Quran ini, maka tak ada pertentangan. Beda dengan kitab-kitab agama lain gitu. Dibikin oleh para ya apa namanya ahli agamanya, malah ada pertentangan kan? Teman-teman ketahui, mungkin pernah dengar ya. Orang itu masuk Islam karena dia agamanya itu ada pertentangan gitu. Di kitab ini nah, itu Al-Quran itu nggak ada karena ini tadi Al-Quran ini adalah mukjizat yang Allah turunkan gitu. Yang nggak ada serupa dengan Al-Quran keistimewaannya gitu. Itu mungkin ada tiga hal untuk di materi ini kita membahas tentang mukjizat Al-Quran. Nah, keempat, yang kita perlu ketahui bahwa Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan disampaikan oleh perantara malaikat Jibril. Ditulis oleh Allah dalam surat Al-Syu'ara, ayat 92-195. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin lisanin arabiyyin mubin. Nah, sungguhnya Al-Quran ini benar-benar turunkan oleh Tuhan SWT. Dia dibawa oleh Ruhul Amin, itu Jibril ke dalam hatimu Muhammad. Kamu menjadi salah seorang di antara orang yang beri peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. Jadi jelas ya, Al-Quran turunkan melalui malaikat Jibril. Jadi sama sekali kita udah tahu banget sih dari SD, dari kecil, dari TK mungkin dari TPA, ini udah hafal dua kepala. Gitu. Nah,
Ini agak beratan diriwayatkan secara mutawatir. Jadi Al-Quran ini, kenapa Al-Quran itu tidak pernah ada kesalahan dalamnya gitu. Beda dengan kitab-kitab agama lain. Ini ada pertanyaan juga sih kemarin di pertemuan keberapa? Itu saya lupa 2 minggu lalu ya kalau salah. Materi keempat ya, tentang saya katakan Al-Quran ini diriwayatkan secara mutawatir gitu. Jadi Al-Quran ini pasti benar dan nggak mungkin salah dalamnya gitu. Karena diriwayatkan secara mutawatir gitu. Nah, mutawatir sini mungkin ada 2 pendapat. Maksudnya ada yang mengatakan bahwa itu diturunkan, ya yang keduanya itu benar gitu, benar. Pertama, mutawatir itu tuh maksudnya diturunkan berangsur-angsur sesuai dengan kondisi ketika itu. Nah, yang kedua itu dari segi pemberitaannya, pembawaannya itu. Mutawatir itu secara bahasa adalah isim fa'il dari kata al-tawatur yang berarti al-tatabu, yaitu berturut-turut. Dan ilmu hadis, kalau kita bicara ilmu hadis ya, mutawatir itu hadis yang memiliki sanad yang pada setiap tingkatnya terdiri atas perawi yang banyak dengan jumlah akal yang tidak mungkin sepakat untuk kebohongan. Jadi kalau hadis itu setiap tingkat sanad itu banyak rawinya, gitu. Jadi nggak mungkin ada kebohongan di sana gitu. Nah itu dalam hadis. Nah saya ambil contoh. Di sini paham nggak? Bingung ya? Gimana Mas Rekan? Paham nggak ini? Maksud mutawatir ini? Ya, dipahami aja, Mas. Oh, nggak bisa. Oke, ini kasih contoh ya. Oke, misal gini aku contoh, kita jangan hadis. Misal ada saya berkata ke teman-teman mentor di sini ada 18 orang. Saya tahu enggak ada 10 mentor dengar saya. Saya katakan bahwa hari ini panas gitu, hari panas. Didengar oleh 10 mentor. 10 mentor itu kan 10 ya, 10 orang mendengar perkataan saya gitu. Nah, setiap satu orang dari mentor yang dengar tadi menyampaikan ke 10 mentenya gitu. Kata Mas Raihan tadi kemarin itu hari apa sekarang? Hari ini panas gitu, Jumat panas gitu. Jadi ada 100 orang dengarkan mente, ada 100 mente kan. Jadi 10 mentor, ada 10 mente dari satu mentor. Mentor ini dengar dari saya itu ada 10 mentor gitu. Jadi 100 orang kan. Paham jelas ya di sini. Nah, jadi mente itu menyampaikan ke teman 10 temannya gitu. Jadi dikaliin lagi berapa ya? Nah, itu. Nah, jadi mungkin nggak ada kebohongan, mungkin ada kesalahan mungkin. Nah, mungkin si Norvalis gitu keliru menyampaikan ke mentenya gitu. Mentenya kata Valis hari ini dingin gitu. Terus yang kan cuma ada anggap 11 orang yang keliru gitu kan, Norvalis menyampaikan ke mentenya. Nah, yang 90 orangnya mengkoreksi bukan gitu. Yang benar itu Mas Raihan mengatakan hari ini panas gitu. Jadi itu terjaganya Al-Quran seperti itu. Jadi sangat-sangat kecil kemungkinan para 100 orang, 1000 orangnya sepakat bahwa diganti perkataan saya tadi hari ini dingin gitu. Paham nggak di sini maksudnya? Ya sama. Kata Rasulullah SAW misalnya innamal a'malu binniyat gitu. Ada hadis mutawatir lainnya apa ya hadis mutawatir. Jadi Rasulullah bersabda kalau 10 sahabat ini menyampaikan kayak 10 masing-masing 10 tabi'in gitu. Jadi ada 100 tabi'in dengar gitu. Nah, 100 tabi'in itu menyampaikan ke tabi'in. Ya, 10 orang juga minimal ya 10 orang. Nah, berarti 100 kali 10 berapa ya 1000 orang gitu. Jadi ya itu hadis, apalagi Al-Qur'an gitu. Jadi di situ makanya Islam Al-Qur'an itu nggak pernah ada perubahan sama sekali terjaga. Karena disampaikan secara mutawatir gitu, oleh banyak sahabat. Jikapun ada orang yang maksa mengubah Al-Quran, pasti para penghafal Quran tahu gitu. Ini keliru gitu ya. Anggap dalam salat gitu ya, imam salah, kalau penghafal Quran pasti tahu dikoreksinya ya. Nah, itu. Makanya dari dulu Al-Quran sangat terjaga karena dilakukan mutawatir. Nggak ada agama lain seperti ini menerapkan. Makanya Islam itu sebenarnya agama yang paling terjamin kebenaran gitu. Karena peralatan seperti ini. Gitu. Di sini jelas teman-teman atau bingung? Jadi hadis mutawatir itu pasti sahih ya Mas? Iya, ini hadis saya di sini ya benar, hadis mutawatir pasti sahih. Nah, ya, jadi di sini saya kenapa contohnya hadis biar mudah dipahami sebenarnya. Jadi hadis saja seperti itu, apalagi Al-Qur'an. Ini jelas ya? Jelas Mas. Gitu. Jadi disebutkan secara mutawatir apa? Jadi nggak ada kebohongan, nggak ada pemalsuan. Kalau ada apa pasti penghafal pasti tahu ini salah ini.
Oh gitu, dikoreksi gitu. Itu yang kayak berapa tadi? Misalnya tentang pengumpulan Al-Quran. Kita paham tadi tentang pengertian Al-Quran, kemudian pengertian Al-Quran mutawatir, juga ada sejarah Al-Quran untuk pengumpulan Al-Quran. Nah, pengumpulan Al-Quran ini awalnya, kan Al-Quran ini awalnya itu ditulis oleh para sahabat itu di pelafal-pelafal kurma, ditulang gitu. Ketika wahyu turun, ada para pencetak wahyu itu mencatat di pelafal kurma, tapi nggak disatukan gitu. Nah, zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq itu terjadi perang Yamamah gitu. Nah, di sana ada apa namanya, kalau nggak salah saya lupa, pengkhianatan atau ada pembantaian gitu pada para penghafal Quran yang pergi perang ke sana gitu. Jadi banyak yang meninggal, detik 10 sahabat yang syahid gitu. Ada juga pokoknya di sana intinya nanti ada juga apa namanya, banyak sahabat-sahabat hafiz Quran itu pada meninggal waktu itu. Jadi para sahabat-sahabat yang lain itu khawatir kalau penghafal itu meninggal semua, nanti dia lupa nggak ada yang hafal Quran lagi gitu. Jadi akan hilang gitu. Dia diusulkanlah kepada atas usulan Umar bin Khattab, diusulkan oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk penulisan Al-Quran. Awalnya Abu Bakar menolak, gitu. Namun akhirnya Umar itu berdoa kepada Allah untuk menggunakan hati Abu Bakar. Akhirnya Abu Bakar pun menerima. Akhirnya dipilihlah Zaid bin Sabit. Karena Zaid bin Sabit adalah orang terakhir kali membaca Al-Quran pada Rasulullah SAW wafat. Nah, pada ya sama, awalnya Zaid pun menolak, namun setelah mendapat penulisan Abu Bakar dan Umar, Allah pun buka pintu hatinya. Saat ditulis, mushaf ini dipegang oleh Abu Bakar. Jadi kan Zaid menulis Al-Quran tadi ya, dipegang oleh Abu Bakar, kemudian pindah ke Umar, lalu pindah ke tangan Hafsah binti Umar, kemudian pada masa Utsman bin Affan, lalu mintanya dari tangan Hafsah. Nah, itu zamannya Khalifah Abu Bakar ini. Kemudian zamannya Umar, para sahabat banyak yang berselisih pendapat mengenai bacaan atau qiraat gitu dalam Al-Quran. Apalagi pada masa beliau, kekuasaan kaum muslimin telah menyebar sedemikian luas. Sementara para sahabat terpencar di berbagai daerah yang masing-masing memiliki bacaan qiraat yang berbeda dari qiraat sahabat lainnya. Qiraat sabah atau setelah sekarang ya, kalau teman-teman tahu. Ini sedikit berat penjelasannya. Nah, kondisi seperti ini membuat suasana kehidupan kaum muslimin menjadi syarat dengan perselisihan yang dikhawatirkan mengarah pada perpecahan. Pada saat itulah Udzaifah bin Yaman melakukan kepada Utsman bin Affan dan disepakati oleh para sahabat untuk mensalin Abu Bakar dengan bacaan yang tetap pada satu qiraat gitu. Jadi disalinlah satu qiraat aja gitu. Utsman memerintahkan kepada Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Sa'ad bin As, Abdurrahman bin Haris bin Hasham untuk menyalin banyak mushaf tersebut. Dan jika terjadi perbedaan antara mereka, maka hendaknya Al-Quran ditulis dengan logat Quraisy, karena dengan logat Quraisy akan diturunkan. Selesai penulisan Al-Quran dalam beberapa mushaf, Utsman mengirim ke setiap daerah satu mushaf. Tetapi beliau memerintahkan untuk membakar mushaf atau lembaran yang lain. Sedangkan satu mushaf tetap disimpan di Madinah, yang akhirnya dikenal dengan sebutan mushaf Imam. Kemudian mushaf asli yang ditulis oleh Hafsah pertama dikembalikan pada Hafsah. Sehingga jadilah Al-Quran terus dengan masa Utsman dengan satu huruf yang sampai pada tangan kita. Di sini bingung ya? Atau jelas, teman-teman? Gimana? Gimana Mas Rekan? Kalau dari saya jelas, Mas. Gak ada yang membingungkan kan? Nah, jadi gini, tentang qiraah, kan ada qiraah sabah 7 qiraah ya. Nah, jadi qiraah ini cara membaca Al-Quran gitu. Cara baca Al-Quran. Nah, jadi Rasulullah SAW itu mengajarkan pada sahabatnya itu 7 macam cara baca Al-Quran gitu. Karena kan orang Islam itu bermacam-macam daerah, logatnya beda ya. Ada 7 macam dan itu sahih semua. Makanya ada 7 qiraah yang 6 atau 7 yang itu mutawatir periwayatannya. Lupa ada qiraah lain. Nah, mungkin contohnya ada wadduha, itu yang biasa kita pakai ya, qiraah Utsmaniyah gitu. Wadduha gitu. Dan qiraah lain ada bacanya wadduhe. Itu kalau orang dalam qiraah lain itu benar gitu. Tapi kalau kita yang nggak paham enggak usah dibaca. Harus kayak gitu. Nah gitu. Jadi itu. Nah, karena 7 yang tersebar dibawa oleh para sahabat waktu menyebarkan Islam, maka terpecahlah banyak keribuan gitu. Yang karena orang awam masyarakat kita di Surabaya contohnya baca wadduha gitu. Kemudian di Surabaya bilang wadduha loh. Yang benar itu wadduha gitu. Wadduha itu salah gitu. Nah, kita kan jadi keributan akhirnya siapa tadi? Utsman tadi. Kemudian ingin memperbaiki itu gitu loh. Akhirnya ditulis dalam satu qiraah yang ditulis sekarang gitu.
disebarkan. Walaupun qiraat yang lain itu masih ada, gitu. Tapi nggak banyak, hanya di sebagian daerah Islam aja. Gitu. Tapi mayoritasnya itu qiraat, yaitu ya Utsman tadi. Ini jelas ya, insya Allah. Nah, kemudian terakhir kita perlu mengetahui bahwa membaca Al-Quran itu ibadah. Ya sama-sama kita ketahui ya, dalam setiap huruf Al-Quran yang kita baca memiliki nilai ibadah yang tidak terhingga besarnya. Dan inilah keistimewaan Al-Quran yang tidak dimiliki oleh apapun di muka bumi ini. Ini satu-satunya ya. Bahkan hadis pun, teman-teman baca hadis itu nggak ada nilai ibadahnya gitu. Mana mengatakan baca ya innamal a'malu binniyat, innamal a'malu binniyat, innamal a'malu binniyat, satu kali pun nggak ada nilai ibadahnya gitu. Walaupun itu hadis sahih gitu. Beda dengan Al-Quran. Kita baca Al-Quran itu nilai ibadah. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya sungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan memberikan salat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terang, mereka itu mengharap perniagaan yang tidak akan rugi. Agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan juga hadis Tirmizi yang kita sama-sama sering dengar, mengqara harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wa lahu bi asyri amsalha la aqulu alif lam harfun walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Membaca satu huruf dari kitabullah, maka ia mendapat satu kebaikan, dan kebaikan itu dilipat gandakan 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam itu satu huruf, namun alif itu huruf, lam satu huruf. Izin minum sebentar ya. Dan mim satu huruf ya. Jadi alif lam mim ada 3 huruf dan 30 kebaikan. Ini 30 kebaikan. Gitu. Kalau kita bayangkan dengan uang, satu huruf itu 1000 gitu. Kemudian berarti alif lam mim dapat 30.000. Gitu. Kalau itu uang dapatnya, mungkin orang berlomba-lomba ya. Mungkin sehari itu bisa tamat Al-Quran bikinnya ya. Ya, gimana? Satu huruf gitu. Al-Fatihah aja ada sekian ratus, gitu. 100.000. Sayangnya ini bukan uang tapi pahala. Jadi orang ya tahulah kita itu ya terlalu cinta dunia ya sampai lebih ya gitulah gitu. Jadi itu. Nah itu sih sebenarnya inti-inti tentang materi tentang buah naung Al-Quran. Walaupun sebenarnya masih banyak sih hal-hal yang perlu kita tahu tentang Al-Quran ini, namun dari modul yang ada sebelumnya itu ya hanya seperti ini, jadi nggak masalah, nggak usah berat-berat juga ke jadi teman-teman, sampaikan aja apa yang kita bawakan ini, insya Allah itu cukup untuk awalan pembekalan untuk memotivasi kita dalam mempelajari Al-Quran. Wallahu alam, mungkin ada yang ingin didiskusikan atau ingin menambahkan atau sering-sering boleh. Mungkin bisa dibantu Mas Rekan ya untuk memimpinnya. Nah, berarti sekarang sesi tanya jawab ya Mas. Oke, silakan. Karena materinya memang nggak banyak juga materi ini. Barangkali dari teman-teman atau Mas Mbak yang ada pertanyaan, mungkin bisa on mic atau bisa menuliskan di kolom chat.
Nah, ini dari pertanyaan dari Muhammad Akmal. Assalamualaikum, izin bertanya, yang menamakan nama surat di dalam Al-Quran siapa ya, Mas? Jazakallahu khair. Ya Allah, alam ya. Terima kasih dari Mas Akmal tadi ya. Ya, Tapi pertanyaannya, siapa sih yang menamakan nama surat Al-Quran? Oke, untuk menjawab ini saya sedikit menambahkan tentang tadi mutawatir, ingat ya, bahwa ada Al-Quran itu diturunkan secara mutawatir dan ada hadis mutawatir, gitu. Kan sama-sama wahyu dari Allah, gitu. Benar nggak? Hadis pun kan biasanya kan ada yang lewat malaikat Jibril juga kan ya. Al-Quran kan diturunkan dari Allah kepada Muhammad lewat malaikat Jibril ya, benar? Tadi Ruhul Qudus, malaikat Jibril. Kemudian hadis pun kan juga diturunkan Allah melalui malaikat Jibril juga. Itu hadis qudsi, itu yang lain juga. Hadis qudsi pun juga sama melalui Allah, malaikat Jibril juga gitu. Nah, jadi di sini apa namanya? Tahu nggak teman-teman apa beda hadis qudsi dengan hadis yang mutawatir, hadis qudsi sama Al-Quran gitu. Nanti akan terjawab pertanyaan Mas Ahmad. Ini kan teman-teman ada yang tahu bisa menyampaikan. Apa beda Al-Quran, hadis qudsi sama ya mutawatir tadi? Oh ya baik. Sebenarnya teman-teman di sini Masya Allah tahu sekali ya. Jadi sungkan bicara nggak apa-apa. Nah, jadi ada Al-Quran. Tadi kan kita sepakat di bahwa Al-Quran itu mutawatir. Kemudian diturunkan oleh malaikat Jibril gitu. Dari Allah ke malaikat Jibril kan Nabi Muhammad SAW. Sama. Diskusi pun itu kan hadis yang itu langsung dari Allah. Wahai hamba-hambaku contohnya gitu ya hadisnya. Nah, contoh hadis kan banyak gitu. Nah, jadi bedanya apa? Kalau Al-Quran itu semua isinya itu dari Allah gitu, paham nggak? Jadi Allah berfirman misalnya, Zalikal kitabul la raiba fih, itu semua kalimat itu dari Allah, ditiru oleh malaikat Jibril, disampaikan dengan kalimat yang sama gitu. Langsung sama, nggak ada perubahan sama sekali. Gitu. Itu Al-Quran. Kemudian kalau hadits qudsi itu inti isinya dari Allah, tapi kalimat susunannya itu dari malaikat Jibril gitu. Malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah gitu. Itu beda yang pertama. Nah, kalau yang kedua, bahwa Al-Quran itu ketika diturunkan, malaikat Jibril katakan ini Al-Quran. Disampaikan oleh malaikat Jibril langsung. Ini Al-Quran, surat apa, ayatnya, ayat keberapa gitu. Kan sini kan tadi kita bahas bahwa Al-Quran itu diturunkan berangsur-angsur ya, nggak langsung sekaligus kan enggak ya, langsung sesuai dengan kejadian. Jadi mungkin saat ini kan Al-Quran pun ayat surat pertama diturunkan apa? Ayat yang pertama diturunkan, oke deh, ayat pertama mungkin teman-teman. Al-Alaq maksudnya. Ya, Iqra bismi rabbikal itu ya, Iqra Iya. ya. Nah itu kan surat pertama gitu ya. Tapi saat kita buka Al-Quran yang pertama kali apa? Al-Fatihah kan? Al-Fatihah. Nah itu. Jadi Al-Quran itu ketika diturunkan oleh malaikat Jibril itu disampaikan. Ini Al-Quran, suratnya gimana? Oh, iya. Insya Allah, Mas. Oke. Jadi dijelaskan ini Al-Quran, suratnya ini ditaruh di sini. Mungkin nanti surat kedua, kalau salah surat apa ya? Lupa. Itu ya Mudatsir ya. Mudatsir kalau salah. Lupa. Jadi intinya nanti disebutkan suratnya ini ditaruh di sini sampai nanti berurutan. Jadi nama Al-Quran Yang tilawah ada 33, Mas. 33. 36. Tilawah. Maksudnya? Oke, internet. Oke, baik. Yang mana tadi? Oh iya. Jadi itu dari namanya itu dari Allah langsung. Namanya apa, surat apa gitu.
nanti posisi ayatnya gimana gitu. Itu Al-Quran. Nah, itu perbedaan antara walaupun hadis qudsi mungkin ada hadis mutawatir sama mutawatir bedanya. Jadi Al-Quran itu pertama dijaga oleh malaikat Jibril itu Al-Quran, kemudian namanya apa, di posisi apa gitu. Mungkin kan bahkan Rasulullah pun yang selanjutnya ketika Rasulullah itu menerima wahyu Al-Quran itu biasanya berat gitu. Bahkan ada dalam hadis saya lupa Al-Bukhari atau Muslim itu Rasulullah itu sampai beruban gitu, menerima wahyu Al-Quran saking beratnya gitu. Beratnya Al-Quran itu diterima oleh Rasulullah SAW gitu. Kadang Rasulullah itu menyendiri gitu. Ya gitu tadi, itu bedanya apa dengan hadis biasa gitu. Nah, jadi ini di sini untuk tanya Mas Akmal tadi, apakah siapa beri nama surat Al-Quran, yang berinya itu dari Allah SWT. Gitu. Jadi Al-Quran itu murni dari Allah, nggak ada perubahan sama sekali. Dari diturunkan pun itu murni dari Allah, nggak ada perubahan. Gitu. Ada lagi mungkin atau ada tambahan teman-teman yang lain boleh silakan. Allahu a'lam bishawab. Gimana Mas Akmal? Ada feedback? Oke. Ya mungkin kalau ingin diskusikan silakan. Barangkali mungkin ada yang terpikirkan. Karena kan kadang mente-mente kita itu pertanyaan luar biasa ya gitu. Nah, saya dulu itu macam aneh-aneh itu selalu ditanyakan gitu. Ya nggak tahu dari mana mereka kepikiran ini saya tanya gitu kan. Aneh gitu. Makanya teman-teman ada yang juga ya untuk ya antisipasi mungkin kalau ada pertanyaan aneh-aneh dari saya kita bisa diskusikan gitu, jawabannya. Oke, sambil nunggu ini mungkin Mas Rekan bisa itu menunjuk berapa orang gitu untuk menyimpulkan materi kita pada malam hari ini. Bantu menyimpulkan. Gimana Mas Rekan? Mungkin dari Mas Hudzaifal bisa menyimpulkan materi pada malam hari ini. Atau Mas Ahmad Yoga, dipersilahkan. Waduh, singkat sekali nih teman-teman gitu. Jawa. Oke, nggak apa-apa. Mungkin saya ingin menambahkan beberapa hal antisipasi mungkin kalau ada yang nantinya bertanya ya. Pertama tentang surat Makkiyah Madaniyah. Teman-teman tahu ya, Makkiyah dan Madaniyah.
Ini nggak masuk dalam materi sebenarnya, tapi mungkin untuk tambahan aja, barangkali nanti ada yang maintain nyebutannya bisa bantu dijelaskan juga nanti. Nah, mungkin ada yang tahu nggak perbedaan Makkiyah dan Madaniyah? Makkiyah diturunkan di Mekah, Madaniyah di Madinah, Mas. Iya, namanya kan Makkiyah, tapi Makkah gitu. Madaniyah, Madaniyah gitu ya. Mas izin menjawab, Mas. Ya silakan Mas Khalid. Kalau surat Makkiyah itu diturunkan sebelum hijrah ke Madinah. Kalau Madaniyah berarti diturunkan setelah hijrah pergi ke Madinah. Jadi waktunya, Mas, bukan tempatnya yang diperhatikan, Mas. Oke, Masya Allah. Mohon maaf bila salah, Mas. Ya, ada lagi mungkin tambahan lain? Atau nggak setuju Mas? Nggak ada, udah sama aja. Ada kayak gitu mungkin. Oke. Nah, jadi secara umum sih yang selama ini kita pelajari bahwa perbedaan Makkiyah sama Madaniyah itu tadi. Makkiyah namanya Makkiyah seperti di Makkah, Madaniyah namanya di Madinah gitu ya. Nah, tapi sebenarnya itu kurang tepat. Yang tepat itu disampaikan oleh Mas Khalis tadi gitu. Makkiyah itu diturunkan ketika sebelum hijrah Nabi SAW. Ketika sebelum hijrah. Sedangkan Madaniyah diturunkan setelah Rasulullah itu hijrah ke Madinah. Buktinya apa? Tahu surat ayat terakhir diturunkan apa? Kalian tahu? Ayat terakhir disampaikan ketika Haji Wada di Makkah. Al-Maidah, Mas. Oke, Al-Maidah ya, ayat 3 ya. Al-Akmaltu gitu ya. Iya, Mas. Iya, Mas. Itu diturunkan di mana? Diturunkan di mana tadi, teman-teman? Di Mekah, Mas. Di Kan Makkah pas ketika Haji Wada gitu. Rasulullah Iya. berkhutbah ketika Haji Wada, turun ayat Al-Maidah 3 gitu ya. Di Makkah. Tapi Al-Maidah itu surat apa? Makkiyah atau Madaniyah? Kalian tahu? Iya, Al-Madaniyah, Mas. Al-Madaniyah gitu. Jadi yang lebih tepatnya perbedaan antara surat Makkiyah dengan Madaniyah itu Makkiyah turunnya sebelum hijrah dan Madaniyah turunnya setelah hijrah. Gitu. Walaupun lokasinya nanti pun misalnya Madaniyah gitu, lokasi turunnya di Makkah ya nggak masalah. Gitu. Nah gitu. Itu. Itu pendapat yang pertama. Yang kedua tentang turunnya Al-Quran. Kita tambahin juga ya. Nah Al-Quran itu diturunkan ada 2 tahap. Yang pertama itu Ibn Abbas mengatakan Al-Quran itu diturunkan 2 tahap. Yang pertama Allah turunkan dari Lauh Mahfuz ke langit dunia atau Baitul Hizzah itu pada malam Lailatul Qadar gitu. Kan Al-Quran itu kan kita hafal ya. Al-Qadar bahwa Al-Quran turunkan pada malam pemuliaan gitu. Nah, itu diturunkan malam muliaan. Tapi kan berangsur-angsur. Terus gimana malam ini? Malam ini Ibn Abbas mengatakan akan diturunkan 2 tahap. Yang pertama diturunkan dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah atau langit dunia. Itu utuh menyeluruh sudah jadi gitu. Ke langit dunia. Itu pertama. Pada malam Lailatul Qadar. Dan yang kedua, dari langit dunia ke Rasulullah SAW itu berangsur-angsur sesuai kejadian di kehidupan beliau gitu, di muka bumi. Gitu. Jadi dari Lauh Mahfuz ke langit dunia itu utuh langsung sempurna mungkin. Nah, jadi namun dari langit dunia ke Rasulullahnya bertahap. Nah, gitu. Jadi nggak bertentangan antara surah Al-Qadar itu. Kalau misalnya cuma di malam Lailatul Qadar doang, Al-Quran berarti berapa puluh tahun gitu Al-Quran turun gitu ya. Berangsur-angsur. Nah, itu tadi. Makanya itu nggak bertentangan antara Al-Quran itu berangsur-angsur dengan diturunkan pada malam kemuliaan, bukan gitu. Karena awalnya diturunkan dari utuhnya memang daripada malam kemuliaan gitu. Itu tentang proses turunnya Al-Quran. Mungkin itu sih yang terakhir tambahannya juga
tentang apa namanya sikap kita kepada Al-Quran. Ya, kita membahas tentang hidup di bawah Al-Quran, maka nggak kurang kalau kita tidak membahas tentang sikap kita kepada Al-Quran. Yang pertama itu memperbaiki keimanan kepada Al-Quran. Yang kedua, menjadikan Al-Quran menjadi wirid atau bacaan kita rutin kan. Ya, walaupun kita ya sering lupa juga baca Al-Quran. Kadang ya sehari lupa baca Al-Quran, ya asiknya buka sosmed, baca Al-Quran mungkin 1 menit, udah capek rasanya, taruh Al-Qurannya gitu. Nah itu mungkin dirutinkan lagi gitu. Ini terutama untuk saya sendiri juga harus baca Al-Quran lagi gitu. Ya, banyak baca Al-Quran. Itu yang kedua. Yang ketiga, menjadikan Al-Quran itu sebagai rujukan, nggak cuma dibaca, tapi dijalankan sebagai rujukan. Ya, makanya karena di Al-Quran sendiri pun ya kan kita rujukan utama kita Al-Quran Sunnah ya. Jadi selain dibaca diamalkan. Keempat, belajar dan mengajarkan Al-Quran. Karena kan dalam hadis Bukhari atau Muslim, sebaik orang itu yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Kita tetap baca Al-Quran. Udah bisa baca Al-Quran ya udah, alhamdulillah. Tetap belajarnya apa? Tahsin, perbaiki bacaannya, atau menghafalnya, atau belajarnya juga bisa tafsirnya gitu, dipelajari juga. Kemudian mendakwahkan Al-Quran. Sudah kita pelajari, dakwahkan gitu. Didakwahkan gitu. Kita ketahui. Ya, mungkin kita hafalnya Al-Fatihah, dakwahkan Al-Fatihah gitu. Ya, gitu. Dan dalam ayat itu apa sampaikan dari itu walau satu ayat gitu. Dalam hadis itu maaf, bukan ayat tapi hadis gitu. Sampaikan dariku walaupun satu ayat yang kita sampaikan. Yang kedua, membenarkan dan menerima Al-Quran. Yang keenam. Nah, itu mungkin sih tambahan dari saya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, alhamdulillah. Insya Allah teman-teman sudah paham semua, karena ini materi yang sudah sangat sering kita temukan, baik dari kecil, masa kecil kita sampai sekarang. Ya mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Yang benar kehendak Allah, yang kurang dari kebenaran pribadi, jadi mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Saya akhiri, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Rekan. Baik, terima kasih kepada Mas Raihan atas materi yang telah diberikan. Terakhir dari saya mewakili seluruh panitia mengucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya jika dalam serangkaian pelaksanaan acara pada malam hari ini terdapat salah kata dan perbuatan. Nah, terakhir marilah kita tutup acara ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Semoga ilmu yang didapatkan membawa keberkahan pada kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.